Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bahasan kita tentang rukun iman, yaitu iman bil malaikah, ya. Iman kepada malaikat. Pada pertemuan lalu telah kita bahas tentang definisi malaikat dan juga tentang nama malaikat. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifat malaikat dan juga tugas-tugas malaikat, ada satu permasalahan yang ingin saya sampaikan tentang bagaimana hukum memberi nama seseorang dengan nama malaikat, ya. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama, ya, tentang hukum memberi nama anak dengan malaikat. Secara umum, hukum beri nama dengan nama malaikat ada dua kondisi. Yang pertama, memberi nama malaikat kepada perempuan, wanita, ya, wanita atau anak perempuan. Yang kedua, nama malaikat untuk anak laki-laki. Untuk anak laki-laki. Adapun untuk nama perempuan, maka para ulama hukumnya adalah secara zahirnya adalah haram, ya. Hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Karena menyerupai akidah kaum musyrikin yang mereka menamakan malaikat sebagai putri-putri Allah, ya. Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, wa ja'alul malaikatil ladzina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat adalah putri-putri Allah. Nah, kalau kita menamakan anak perempuan dengan nama malaikat, seakan-akan kita menyetujui orang-orang musyrikin, ya, yang mensifati malaikat dengan wanita. Padahal malaikat bukan wanita. Adapun nama malaikat untuk anak laki-laki, maka ini ada khilaf di kalangan para ulama, ya. Khilaf, ya. Pendapat pertama mengatakan makruh, yang pendapat kedua mengatakan boleh. Ya. Di antara diriwayatkan mengatakan makruh, di antaranya adalah Imam Malik, ya. Ini pendapat Imam Malik dan ulama-ulama yang lain, ya. Imam Malik rahimahullah. Dalilnya apa? Mereka mengatakan kalau seorang, dan diriwayatkan dari Umar, ya. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Mereka mengatakan bisa jadi seorang menamakan anaknya dengan nama malaikat, ternyata kemudian dicaci maki, ya, ya. Bisa jadi, ya, anak tersebut dicaci maki sehingga terjadi pencacian terhadap malaikat. Ini tidak sebaiknya dijauhi. Ya, misalnya ternyata namanya Jibril. Ternyata kurang ajar. Jibril ternyata mencuri misalnya, kurang ajar bangsat Jibril. Jadi kedengarannya tidak enak, maka hendaknya dihindari. Pendapat yang kedua bahwasanya boleh, dan ini pendapat mayoritas ulama. Kenapa? Dalil mereka banyak, ya. Dalilnya seperti bolehnya dikiaskan dengan bolehnya memberi nama dengan nama-nama para nabi. Nama-nama para nabi dan orang soleh.
dan orang soleh. Contoh, Nabi SAW menamakan anaknya dengan Ibrahim. Ya. Nabi SAW menamakan anaknya dengan Ibrahim. Dengan Ibrahim. Ibrahim Nabi. Kemudian Nabi sendiri mengatakan, tasammau bi ismi, kata Nabi SAW, tasammau bi ismi wa la taqtanu bi kunyati. Itu kata Nabi, menamakanlah dengan namaku, tapi jangan berkunyah dengan kunyahku, Itu Abul Qasim. Berkunyah dengan kunyahku. Kemudian juga di antaranya ya, syariat terdahulu membolehkan Bani Israel mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama orang soleh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menegur Maryam, mereka mengatakan ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiyah, dalam surat Maryam. Mereka berkata kepada Maryam, wahai saudarinya Harun. Ya, mereka berkata kepada Maryam, wahai saudarinya Harun. Padahal Nabi Harun alaihissalam jauh sebelum Nabi Isa. Maryam ibunya Isa, Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia mengandung, maka kaumnya mencibirnya dan mengatakan, ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Maka na abuki imra'a sawin wa kanat ummuki baghiyah. Sungguhnya engkau bapakmu bukan orang buruk dan ibumu bukan orang pezina. Kenapa kau bisa terjerumus dalam hal yang buruk ya? Kenapa dipanggil Maryam dengan ukhta Harun, saudarinya Harun? Nabi ditanya, ya Rasulullah bagaimana dipanggil Harun sementara Harun jauh sebelum Nabi Isa, Nabi Musa jauh. Jadi Nabi Isa, Nabi Musa dulu, nabi-nabi yang banyak, baru kemudian Nabi Isa alaihissalam, Nabi Bani Israel yang terakhir. Maka kata Nabi, bahwasanya mereka menamakan hum yusammauna bi anbiya'ihim. Mereka memberi nama mereka dengan nama-nama para nabi. Dari sini kita tahu kalau kita boleh memberikan nama-nama nabi ya, dan ada kemungkinan nabi juga nama Muhammad tapi dicela, nama Ibrahim tapi kurang ajar, ada kemungkinan ya. Namanya Musa tapi brengsek bisa jadi ya. Tapi ini di antara bentuk memuliakan nama-nama nabi ya. Kalau boleh memberi nama dengan nama-nama orang soleh, berharap dengan keberkahan nama mereka, maka demikian juga nama-nama malaikat juga boleh. Wallahu a'lam bishawab ya. Ya masing-masing punya dalil ya. Tapi yang jelas jangan namakan anak kita dengan malakul maut, malaikat maut ya, jangan. Tidak perlu ya. Karena kesannya mengerikan kalau orang mendengarnya. Taib. Jadi inilah permasalahan tentang masalah beri nama malaikat. Yang rajih adalah boleh ya, rajih adalah boleh. Kita punya teman ada namanya Jibril ya. Ada yang namanya mungkin Israil ya. Ya, nama-nama malaikat, ada yang namanya Israfil. Tetapi ini bukan kebiasaan para salaf. Adapun nama-nama nabi ini lebih utama karena Nabi sendiri mengatakan dan ini kebiasaan para salaf menamakan dengan nama-nama nabi. Tapi ada yang bertanya, bukankah Malik yang mengatakan makruh ada namanya malaikat Malik? Imam Malik mengatakan memberi nama dengan nama malaikat makruh, tetapi dia sendiri namanya malaikat Malik ya. Dia sendiri namanya Malik. Para ulama menjelaskan nama Malik di sini bukan dari nama malaikat ya. Kebetulan saja nama malaikat Malik dalam bahasa Arab sudah ada sebelum datangnya Islam. Malik sang pemilik ya. Ini sudah ada. Imam Malik bukan sedang menamakan dirinya atau dinamakan dengan nama malaikat ya. Tetapi kebetulan memang nama Malik dalam bahasa Arab sudah hal yang diketahui sebelum datang Islam. Allah a'lam bishawab. Tolong dihapus. Baik, pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat malaikat ya. Tentang sifat-sifat malaikat.
mungkin kita bisa bagi dua sifat-sifat malaikat. Pertama dari sisi sifat-sifat fisik. Yang kedua mungkin dari sifat-sifat akhlak. Sifat-sifat perangai. Adapun sifat-sifat fisik maka sudah kita bahas banyak ya. Sudah kita singgung sebagiannya seperti ya pertama malaikat diciptakan dari cahaya. Ini sudah kita bahas. Ya, dalilnya banyak ya. Kemudian di antaranya malaikat memiliki sayap. Dan ini juga dalilnya sangat banyak. Di antaranya firman Allah dalam surat Fatir, Ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihah masna wa thulatha wa ruba'. Allah menjadikan malaikat sebagai utusan Allah yang memiliki sayap-sayap, memiliki sayap-sayap. Uli ajniha artinya memiliki sayap-sayap. Kemudian dalam hadis juga kata Nabi SAW, wa innal malaika la tada'u ajnihataha. Ya. Li talibil ilmi ridhan bima yasna. Ya, bahwasanya malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada penuntut ilmu karena suka dengan apa yang dilakukannya. Malaikat meletakkan sayapnya ya karena ridha dengan penuntut ilmu. Dan banyak ya, seperti malaikat Jibril ya. Nabi katakan malaikat Jibril lahu situmi'at janah. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kalau dibuka satu sadal ufuk, satu sayap saja akan menutup cakrawala. Di antara juga malaikat berjalan ke sana kemari mencari orang-orang yang sedang berkumpul mengingat Allah. Kalau mereka mendapati orang sedang mengingat Allah, mereka menghalumu ila hajatikum, mari kemari menuju yang kalian cari. Kemudian mereka pun berkumpul sampai kemudian sayapnya sampai ke langit. Demikian juga hadis yang lain tentang kisah ketika Jabir ayahnya Abdullah bin Haram, Jabir bin Abdullah ayahnya Abdullah bin Haram meninggal dalam perang Uhud. Maka sebagian orang, ada seorang wanita menangisi Abdullah bin Haram yang mati syahid dalam perang Uhud. Maka dia mengatakan tabkin aw la tabkin fa innal malaikata ya la fa inna tadhallul malaikatu fa innal malaikata tudhilluna ya, sungguhnya kau menangis kau tidak menangis malaikat tetap menaungi jasadnya ya sampai kalian mengangkat jasadnya. Jadi banyak sekali dalil yang menunjukkan malaikat adalah makhluk yang punya sayap ya. Sayapnya ada yang 2, ada yang 3 kata Allah ya, ada yang 4, ada yang lebih daripada itu terserah Allah. Yazidu fil khalqi ma yasha. Allah tambah sayap berapa yang Allah kehendaki. Kemudian di antara sifat fisik malaikat yaitu datang dalam hadis, dalam ayat misalnya malaikat memiliki tangan. Dalam Al-Quran Allah mengatakan walau tara fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim. Kata Allah wal malaikatu basitu aydihim. Basitu aydihim. Akhriju anfusakum. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Kalau seandainya kau melihat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang zalim ya, mereka akan meninggal dunia sakaratul maut wal malaikatu basitu aydihim, yaitu malaikat membentangkan tangan-tangan mereka. Malaikat membentangkan tangan-tangan malaikat untuk apa ya? Untuk menghantam mereka ya, yaitu untuk mencabut nyawa mereka. Malaikat punya tangan. Contoh lagi bahwasanya fisik malaikat yaitu malaikat ya punya jantung ya.
Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kata Allah, hingga tatkala rasa takut dicabut dari dada malaikat. Hingga rasa takut dicabut dari jantung malaikat. Tentunya kita tidak tahu jantung malaikat kayak apa. Tentu tidak seperti kita manusia yang ada darah yang mengalir, ada katup kanan, katup kiri, ada pembuluh darah dan macam. Malaikat tidak, malaikat dari cahaya. Tapi Allah sebutin mereka punya jantung. Dan ini menunjukkan bahwasanya nama yang sama tidak melazimkan hakikat yang sama. Sama-sama jantung tapi berbeda. Sama-sama tangan tapi beda tangan malaikat dengan tangan manusia. Ya. Jantung pun demikian. Jantung malaikat tidak sama dengan jantung manusia. Ya. Tentu tidak sama jantung malaikat dengan manusia. Kemudian juga di antaranya malaikat ya punya telinga ya. Punya telinga dan pundak ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Udzina li an uhadditsakum bi malakin minal malaikati hamalatil arsy. Inna ma baina sahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'ami'ati am." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diizinkan untuk menyampaikan tentang sifat malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari malaikat memikul arsy Allah. Sungguh jarak antara telinganya sampai pundaknya jauh 700 tahun perjalanan. Jauh 700 tahun perjalanan. Menunjukkan bahwasanya malaikat punya telinga, punya pundak. Demikian juga malaikat punya mata ya. Ada beberapa hadis seperti contohnya dalam hadis tentang malaikat Israfil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ainaihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ainaihi kaukabani durriyan. Nabi menyebut tentang mata malaikat Israfil seakan-akan kedua matanya seperti dua bintang yang bersinar. Dua bintang yang bersinar ya. Ini di antara ciri-ciri malaikat ya. Dan ciri juga yang paling utama adalah malaikat bisa bertasyakul, bisa menjelma atau merubah fisiknya. Merubah fisik. Ya, jadi manusia ini dalilnya terlalu banyak ya. Dalilnya terlalu banyak. Di antaranya misalnya ya, malaikat Jibril sering berubah, sering menjelma menjadi Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Malaikat Jibril juga pernah menjelma menjadi Arab Badui. Dalam sebagian hal ketika malaikat Jibril datang bertanya kepada Nabi, "Mar rabbuk?" Akhbirni anil Islam, kabarkan kepada tentang Islam. Akhbirni anil iman, kabarkan kepada tentang iman. Akhbirni al ihsan, kabar kepada tentang ihsan. Kalau malaikat Jibril menjelma menjadi Dihya al-Kalbi, para sahabat kenal Dihya al-Kalbi. Maka ini Dihya al-Kalbi. Tapi malaikat Jibril menjelma menjadi seorang asing yang tiba-tiba datang kepada Nabi kemudian bertanya kepada Nabi. Sampai para sahabat mengatakan bagaimana kata Umar, syadidu bayadhis siyab wa syadidu sawadis sya'r. La ya'rifuhu minna ahad wa la yura 'alaihi atharu safar. Orang ini aneh, tidak ada di antara kita yang kenal dia, tetapi dia juga tidak dilihat tanda-tanda orang bersafar.
Kalau dia dari kampung sini, tentu kita kenal. Kalau dia bukan dari kampung sini, datang dari jauh, harusnya ada tanda-tanda safar, tapi ternyata tidak ada tanda safar sama sekali. Ternyata dia adalah malaikat Jibril, kata Nabi SAW, hadza Jibril atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Contoh lagi banyak ya. Saya lupa ya, di antara juga malaikat tidak makan, tidak minum. Ya, malaikat tidak makan, tidak minum ya. Di antara dalil yaitu ketika malaikat-malaikat yang menjelma menjadi tamu Nabi Ibrahim. Tamu Nabi Ibrahim. Ya, yang malaikatnya juga akan berkunjung kepada Nabi Lut. Ketika malaikat menjelma menjadi tamu Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim segera membuat makanan. Kata Allah, "Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin." Maka Ibrahim ketika tamu-tamu datang, dia pun segera pergi, kemudian dia sembelih sapi, kemudian dia panggang, kemudian dia hidangkan. Kemudian berkata, "Ala ta'kulun?" Apa kalian tidak makan? Ya, falamma ra'a aydiyahu la tasiluhu nakirahum wa aujasa minhum khifah. Kata Allah, tatkala Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh karena makanan sudah dihidangkan, masih hangat, sudah taruh di depannya, kok tidak dimakan juga? Karena mereka tidak makan dan tidak minum. Ini apa? Makhluk yang menakjubkan, tidak makan, tidak minum, energi tidak pernah habis ya. Inilah malaikat. Ciri-cirinya adalah tidak makan dan tidak minum. Di antara dalil bahwasanya malaikat merubah fisik tadi, tamu-tamu Ibrahim. Tamu-tamu Ibrahim. Yang tamu-tamu ini juga adalah tamu-tamu Nabi Lut. Maksud saya, menjelmanya malaikat ya benar-benar dengan penjelmaan yang sempurna. Makanya ketika malaikat menjadi tamu-tamu Nabi Lut alaihissalam, Nabi Lut menyangka mereka benar-benar manusia, bukan malaikat. Sampai Nabi Lut alaihissalam takut kedatangan mereka diketahui oleh penghuni kota Sodom karena mereka semua praktisi homoseksual. Kalau tahu ada tamu-tamu yang tampan, ya maka bahaya bagi tamu-tamunya. Ya, makanya ketika masyarakat sudah datang minta Nabi Lut menyerahkan tamunya, Nabi Ibrahim masih belum sadar kalau itu tamu adalah malaikat. Makanya Nabi Lut mengatakan, wala tukhzuni fi dhaifi. Jangan bikin malu aku, ini tamu-tamuku, jangan diganggu. Sampai akhirnya malaikat baru ngaku, inna Rasul Rabbika lan yasilu ilaik. Ya wahai Lut, kami adalah utusan Allah. Mereka tidak akan bisa mengganggu. Baru Nabi Lut tahu bahwasanya itu adalah malaikat. Ya. Tapi intinya penjelmaan mereka sangat sempurna. Ya. Di antaranya hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari, yaitu malaikat maut menjelma jadi manusia. Menjelma jadi manusia mendatangi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa pun marah, Nabi Musa pun sakkahu atau dalam riwayat latamahu. Nabi Musa tampar itu sampai faqafa ainahi. Kemudian ainahu mata malaikat kemudian terluka atau cacat gara-gara ditampar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini karena malaikat menjelma jadi manusia. Ketika dia menjelma jadi manusia, sama biasanya berjalan di tanah seperti manusia ya. Ya ada sifat manusia di situ sehingga ketika ditampar oleh Nabi Musa, matanya kemudian terluka atau cacat. Nah, hadis ini dalam Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sebagian orang meragukan kesahihan hadis ini ya. Mereka di antara mereka ada yang mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana malaikat ditampar oleh Nabi Musa kemudian bagaimana matanya sakit, kemudian dia datang kepada Allah, dia mengatakan, "Ya Allah, Engkau mengutusku kepada seorang hamba yang tidak mau mati ya. Dia telah menamparku," maka Allah pun mengembalikan mata malaikat tersebut, kemudian balik kepada Nabi Musa, maka malaikat maut menjelaskan kepada Nabi Musa bahwasanya dia adalah malaikat. Kalau kau ingin hidup panjang, taruhlah tanganmu di bulu-bulu banteng, lihatlah berapa jumlah bulu di bawah tanganmu itu akan tambah umurmu sekian. Kalau ada
1000 bulu di situ berarti umurmu akan ditambah 1000 tahun. Kemudian Nabi Musa berkata, ya kalau saya taruh tanganku, dia berkata kepada malaikat tadi, kalau saya taruh tanganku di bulu-bulu banteng, kemudian taruhlah 500, summa madza? Setelah itu apa? Setelah 500 itu meninggal. Kata Nabi Musa, fal'an, kalau gitu saya meninggal sekarang aja ya. Enggak pula nunggu 500 tahun lagi, ujungnya juga meninggal ya. Ini sebagian orang mengatakan kenapa Musa nampar malaikat maut ya. Kenapa? Para ulama menjelaskan di antara yang bagus menjelaskan hal ini adalah Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari. Ibnu Battal dia menjelaskan bahwasanya Nabi Musa ketika malaikat mau diutus kepada dia adalah untuk diuji, untuk menguji sebagaimana malaikat-malaikat diutus oleh Allah untuk menguji, dan banyak ketika orang-orang bertemu dengan malaikat pertama kali tidak mengenal itu adalah malaikat. Contoh tadi Nabi Ibrahim datang malaikat, ternyata dia tidak itu malaikat ya. Ibnu Battal ingin menyampaikan bahwasanya ketika pertama kali Allah mengirim malaikat maut, bukan langsung untuk mencabut nyawa Nabi Musa, belum. Tetapi hanya menguji aja, ingin ketemu dengan Nabi Musa. Ya, sebagaimana malaikat ketika ketemu Nabi Ibrahim belum tidak sadar itu malaikat. Sebagaimana Nabi Lut ketika ketemu malaikat dia pun tidak sadar. Sebagaimana juga hadis tadi Jibril ketika datang jadi Arab Badui, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan pertama dia tidak mengenal kalau itu malaikat Jibril. Dalam sebagian riwayat disebutkan demikian. Demikian juga ketika malaikat diutus oleh Allah kepada Maryam. Dalam surat Maryam, sehingga datang orang tampan datang ketemu Maryam, Maryam sedang beribadah, tahu-tahu datang orang tampan sampai Maryam mengatakan inni u'idzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari engkau wahai sang lelaki ya. Ternyata itu malaikat. Sama malaikat Nabi Musa alaihissalam ketika datang malaikat maut dalam bentuk manusia masuk rumahnya tanpa bilang-bilang, ya dia langsung tampar sama Nabi Musa, langsung apa? Tampar ya. Karena ada orang nyelonong, bahasa kita nyelonong ke rumah. Kalau orang ngintip aja kita boleh lukai matanya, dan Nabi Musa mengambil hukum tersebut. Orang datang masuk ke rumahnya, maka Nabi Musa tampar wajah malaikat tersebut. Ternyata laporan, ternyata dia malaikat. Makanya ketika datang kedua kali, Nabi Musa tidak menampar. Nabi Musa tidak menampar karena kedua kali memang ada pembicaraan mau mati sekarang atau yang lainnya ya. Dan kemudian di antara dalil bahwasanya malaikat maut ketika dikirim pertama kali bukan untuk mencabut nyawa Nabi Musa, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan tidaklah seorang nabi meninggal dunia kecuali diberi tawaran. Harus diberi tawaran. Makanya Nabi sebelum meninggal Nabi diberi tawaran. Hidup di dunia atau kembali kepada Allah. Maka Nabi SAW mengatakan ma'rafiqil a'la, aku milih bersama dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika itu belum ada penawaran bagi Nabi Musa. Jadi Allah alam, ini hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari ya. Tidak perlu diragukan, dan riwayatnya sahih, tidak perlu kita mencela Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini masalah gaib. Masalah gaib ya, malaikat adalah makhluk yang tidak bisa kita kiaskan dengan kita. Ketika dia menjelma bagaimana sifat-sifatnya kita pun tidak begitu tahu, persis tahu. Intinya hadis ini adalah hadis yang sahih, dan malaikat bisa menjelma ya, berubah secara fisik ya. Taib, adapun sifat-sifat perangai ya, kayaknya enggak. Tapi kita masih lanjut ya. Misalnya di sini, hapus saja. Nanti kita lanjut. Enggak cukup. Tapi masih sifat-sifat malaikat ya. Di antaranya berkaitan dengan perangai malaikat ya. Tadi sifat-sifat fisik sudah. Tapi kita akan bahas perangai ya. Perangai malaikat. Ya. Di antara sifat-sifat malaikat ya. Misalnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Misalnya malaikat malu ya. Malu. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala astahi mimman yastahi minhu al-malaikah. Ya, malaikat malu ya, kata Nabi,
kenapa aku tidak malu kepada orang yang malaikat malu kepadanya. Ini ketika Nabi SAW sedang berbaring dalam kondisi paha Nabi terbuka, ya. Maka datanglah atau betis Nabi terbuka, maka datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka Nabi tetap dalam kondisi demikian. Nabi tidak menutup. Kemudian datanglah Umar, Nabi pun demikian tidak menutup. Ketika datang Utsman, maka Nabi pun menutup pahanya atau menutup betisnya. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi datang Abu Bakar Umar, engkau tidak tutup. Bagaimana ketika Utsman engkau tutup?" Kata Nabi SAW, "Ala ya astahi min rajulin yastahi minhu al-malaikah." Tidak aku malu kepada seorang yang malaikat malu kepadanya. Subhanallah. Tidak tahu sifat apa yang dimiliki Utsman sampai malaikat malu kepadanya. Tentunya sifat yang agung, yang mulia, yang mungkin pemaaf, kemudian husnudzon dan yang lainnya. Inilah sifat Utsman radhiyallahu taala anhu. Kemudian di antaranya malaikat terganggu dengan bau yang tidak enak, dengan bau-bauan yang tidak enak. Seperti dalam hadis Nabi SAW melarang orang untuk kalau makan bawang putih, bawang merah, kemudian tidak dibersihkan, tidak dimasak, kemudian pergi ke masjid. Ya. Nabi mengatakan man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang makan dari pohon ini yaitu dari bawang, ya maka jangan dekat masjid kami. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna al malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Sesungguhnya ya, malaikat terganggu dengan apa yang Bani Adam juga terganggu. Contohnya di antara perangai malaikat yaitu malaikat tidak masuk al-malaikah la tadkhulu al-malaikah fi baitin fihi kalbun wasur. Kata Nabi SAW, malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya dan gambarnya. Anjing dan bentuk yaitu gambar atau patung. Ini di antara perangai malaikat. Ya. Kemudian di antara sifat malaikat bahwasanya malaikat berbicara. Malaikat berbicara. Malaikat berbicara banyak dalam beberapa hadis, misalnya ya, malaikat berbicara kepada Allah. Kemudian berbicara di antara mereka. Kemudian malaikat kepada para nabi. Kemudian malaikat berbicara misalnya dengan penghuni surga, kemudian misalnya dengan penghuni neraka, kemudian misalnya malaikat berbicara dengan orang-orang soleh, ya. Terkadang berbicara dengan orang tidak soleh, ya. Dengan orang tidak soleh.
Taib. Adapun bicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya banyak dalam hadis-hadis, dalam Al-Qur'an juga Allah berbicara dengan malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, Allah berbicara kepada malaikat ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan orang akan meninggal di bumi, menempati bumi. Qalu ataj'alu fiha, malaikat berkata, ya Allah, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, apakah kau menjadikan di bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Malaikat bicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat bicara di antara mereka juga. Seperti Jibril berkata kepada malaikat, ya, fanada Jibril ahlas sama, Jibril berkata kepada penghuni langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbuh. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Ya, ini Jibril bicara sama pada malaikatnya. Sama seperti ketika malaikat Jibril naik ke langit di Isra Mi'raj, ketika Mi'raj malaikat istaftaha, malaikat Jibril minta agar pintu langit dibuka, maka penjaga langit bertanya, "Man anta?" Siapa engkau? Kata malaikat Jibril, Jibril. Bicara antara Jibril dengan malaikat ya. Kemudian misalnya malaikat bicara kepada para nabi banyak sekali. Malaikat bicara kepada Nabi Muhammad SAW dalam banyak hadis, dan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Lut, kepada para anbiya. Ya banyak ya. Kemudian malaikat berbicara dengan orang-orang soleh ya, seperti ketika malaikat Jibril datang kepada siapa? Kepada Maryam ya. Fa auhayna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kami kirimkan kepada Jibril kepada Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyya, maka malaikat Jibril berubah menjadi seorang lelaki yang sempurna. Ya. Kemudian Maryam berkata, "Ini a'udzu birrahmani minka in kunta taqi." Aku berlindung kepada Allah hendaknya kau bertakwa. Apa kata malaikat Jibril? "Innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya." Sungguhnya aku ini utusan Rabbmu untuk mengabarkan Allah menganugerahkan kepada engkau seorang anak yang suci ya. Seperti juga orang bicara orang saleh seperti dalam hadis ketika anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang menziarahi saudaranya di negeri yang lain, kawannya. Fa arsalahu malakan, fa arsalallahu malakan, fa arsadalahu malakan ala madrajati. Maka Allah pun kirimkan malaikat yang menunggu di tempat jalannya orang tersebut ya. Sampai kemudian malaikat bertanya, "Aina turid? Kemana kau hendak pergi?" Kemudian kata orang tersebut, "Uridu akhan li fi hadhil qaryah." Aku ingin menjenguk saudaraku di sini, di negeri ini. Malaikat ngobrol sama dia ya. Berarti menunjukkan malaikat menjelma jadi manusia bicara dengan orang saleh. Kemudian bisa juga malaikat bicara dengan orang yang tidak soleh, ya, untuk memberi azab, untuk beri beri hukuman, seperti ketika Allah menguji 3 orang Bani Israel, yang satu buta, yang satu korengan, yang satu kena penyakit baros. Maka malaikat datang, ya, ketiga-tiganya akhirnya yang buta bisa melihat lagi, yang tadinya korengan kepalanya rambutnya jadi indah kembali, kemudian tadinya penuh dengan baros penyakit albino akhirnya sembuh. Ketika malaikat datang kedua kali, malaikat menjelma jadi orang-orang berpenyakit demikian. Kisahnya ma'ruf. Ya, akhirnya yang baik cuma yang buta. Ya, saya dulu buta, sekarang saya sudah baik. Silakan kau ambil apa yang kau kehendaki. Adapun yang tadinya korengan dan tadinya kena penyakit baros, mereka menghardik, mencela malaikat tersebut yang sedang menjelma jadi manusia. Akhirnya Allah menjadikan mereka sebagaimana semula. Intinya mereka bukan orang saleh. Jadi malaikat bisa jadi bicara dengan orang saleh, bisa bicara dengan orang yang tidak saleh. Di antaranya malaikat berbicara kepada penghuni surga. Seperti dalam surat Ar-Ra'd kata Allah, wal malaikat salamun alaikum wa sabartum ya. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat menemui mereka dari seluruh pintu, berkata kepada penghuni surga, salamun alaikum bima sabartum ya. Selamat bagi kalian dengan kesabaran kalian masuk surga. Sama ketika penghuni surga, malaikat penjaga surga berkata kepada orang yang masuk surga ya, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ya, berkata penjaga surga kepada orang masuk surga, keselamatan bagi kalian, silakan kalian masuk dalam surga dengan penuh kebaikan dan kekal di dalamnya. Malaikat bicara dengan penghuni neraka, iya. Wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Malaikat penjaga neraka mencela para penghuni neraka, bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dahulu? Qalu bala, iya sudah datang.
kalian tidak mengikuti. Sama ketika mereka minta mati, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik penjaga neraka, mintalah kepada Tuhanmu agar mematikan kami. Malaikat Malik berkata, qala innakum masikithun, kalian tidak bakalan mati, kalian kekal dalam neraka jahanam selama-lamanya. Jadi malaikat berbicara. Ini di antara sifat-sifat perangai malaikat ya. Taib. Habis ini kita akan bahas tentang tugas malaikat. Di antara sifat atau perangai malaikat ya adalah malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang soleh dan malaikat mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk ya. Adapun malaikat mendoakan orang soleh maka datang dalilnya sangat banyak, di antaranya bagaimana malaikat yang ada di ars, memikul ars dan yang ada sekitarnya memohonkan ampunan bagi orang-orang yang bertobat ya. Alladzina yahmilul arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa tabau sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir, malaikat para pemikul arsy dan ada di sekitarnya mereka bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah dan wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka mohon ampunan bagi orang-orang yang beriman ya. Mereka, jadi malaikat mendoakan. Bahkan mereka berdoa, ya Allah masukkanlah mereka ke dalam surga, orang-orang yang bertobat. Masukkan mereka dalam surga beserta orang tua mereka yang soleh, istri mereka yang soleh, suami mereka yang soleh, anak mereka yang soleh. Masukkanlah mereka dalam surga. Doa malaikat berdoa untuk orang yang baik. Contoh, malaikat mendoakan orang menuntut ilmu. Tadi kita sebutkan malaikat meletakkan sayapnya bagi menuntut ilmu. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati man fil ard hatta al-hitan fil bahr. Sungguhnya orang berilmu akan dimohonkan ampunan untuknya, memohon ampunan untuknya penghuni langit dan penghuni bumi. Penghuni langit itu malaikat mendoakan orang penuntut ilmu ya. Contoh lagi, malaikat mendoakan orang yang mendoakan saudaranya. Seorang mendoakan saudara dalam fi dhahril ghaib, orang saudaranya tidak tahu, dia berdoa, maka malaikat mengatakan walaka bimitsal, bagi engkau juga yang seperti itu ya. Malaikat juga mendoakan orang yang berinfak ya. Tidak di pagi hari illa wa malakani yanzilan. Ada malaikat yang turun di pagi hari kemudian berdoa, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang berinfak ganti kebaikan ya. Jadi banyak ya. Seperti tadi orang datang kemudian duduk di masjid, kemudian dia tidak pindah-pindah sampai pada salat berikutnya, maka malaikat mendoakan dia terus. Malaikat mendoakan dia terus. Seperti juga banyak ya. Kita ada pengajian judulnya di seri YouTube, orang-orang didoakan oleh para malaikat. Ini di antara perangai malaikat, mereka mendoakan orang-orang yang baik. Sebaliknya, malaikat juga mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk. Seperti malaikat melaknat ya. Laknat adalah doa bitard anir rahmah, yaitu doa untuk menjauhkan seorang dari rahmat. Seperti malaikat yang mendoakan orang-orang yang melakukan kebid'ahan atau ihdas atau melakukan kezaliman di kota Madinah ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-baninatu haramun baina 'airin wa thawrin, wa man ahdatsa fiha hadatsan aw awa fiha muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguhnya Madinah adalah kota tanah haram, dari Jabal Air sampai Jabal Thawr. Barang siapa man ahdatsa fi hadatsan, barang siapa melakukan bid'ah atau membuat kezaliman, aw awa fiha muhditsan, atau melindungi orang pelaku bid'ah atau melindungi orang melakukan kezaliman, fa alaihi la'natullah wal malaika, maka bagi laknat Allah dan laknat malaikat. Contoh juga yang doakan keburukan bagi malaikat adalah seorang istri yang tidak taat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat fa bata ghadban la'anatal malaikatu tusbih. Kalau seorang laki mengajak istrinya untuk berhubungan kemudian dia enggan tanpa ada alasan dan akhirnya suaminya marah, maka malaikat melaknat wanita ini sampai pagi hari. Tadi orang yang pelit, kata malaikat, Allahumma a'ti Allah berikanlah kepada orang yang pelit talafan, kerusakan ya. Mumsikan talafan. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang pelit kerusakan, hilangnya, dicabut keberkahan dari hartanya ya.
Tapi ini di antara perangai malaikat mendoakan kebaikan dan juga mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk. Baik, kita bahas berikutnya adalah tentang tugas-tugas malaikat. Tugas-tugas malaikat mungkin kalau kita boleh kasih klasifikasi menjadi dua, ya, berkaitan dengan malaikat, berkaitan dengan ibadahnya, ibadah malaikat. Yang kedua, berkaitan dengan manusia. Berkaitan dengan malaikat misalnya secara umum, berkaitan dengan ibadah malaikat, yaitu malaikat, ya, selalu semangat beribadah. Dalam Al-Quran Allah mensifati malaikat dengan 4 sifat. Di antaranya Allah mengatakan, "Walladzina indahu la yastakbirun." La yastakbirun an ibadatihi. Kemudian, "Wala yastahsirun." La yastahsirun. Yastahsirun. Kemudian juga Allah mengatakan, "La yafturun." La yafturun. Kemudian juga Allah mengatakan la yas'amun. La yastakbirun yaitu tidak sombong dalam beribadah. Tidak sombong. Itu kata para ulama, malaikat merasa berlezat-lezat dalam beribadah, ya. Kemudian la yatahsirun, tidak pernah putus. Kemudian la yafturun, tidak pernah lelah. Kemudian la yas'amun, tidak pernah bosan. Subhanallah. Lihat bagaimana ibadah para malaikat. Luar biasa. Kita manusia kadang malas, kadang terputus, seringnya lelah, sering bosan. Ya, jadi kalau manusia semuanya enggan beribadah, Allah masih punya hamba-hamba Allah yang semuanya beribadah dengan cara seperti ini, yaitu para malaikat. Kemudian di antara ibadah malaikat, ya, di antaranya selalu taat kepada Allah. Selalu taat. Tidak pernah membangkang. Ya, dalam Al-Qur'an apa? La ya'suna ma amarahum. La ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ma yu'marun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim, mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka selalu menjalankan apa yang mereka diperintahkan. Di antaranya mereka salat. Ya, mereka salat, ya, dalam Al-Qur'an dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rufi ali baitul ma'mur, diangkat padaku oleh malaikat Jibril baitul ma'mur. Aku bertanya, malaikat Jibril ini apa? Hadal baitul ma'mur. Ya. Yusalli fihi kulla yaumin sab'una malakan, sab'una alfa malakin. Ya. Setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat di Baitul Ma'mur. Idza kharaju minha lan ya'udu akhir ma kanu alaih. Kalau sudah keluar dari Baitul Ma'mur tidak akan kembali lagi. Jadi mereka salat. Di antaranya salat di Baitul Ma'mur. Di antaranya di salat di Al-Baitul Ma'mur. Salat di Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur ini seperti ibaratnya Masjidil Haramnya mereka lah, Al-Baitul Ma'mur. Ya. Kemudian juga di langit. Sujud di langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tatis sama wa huqqalah an ta'id. Ma min mawdi arba'i asabi illa wa malakun illa wa fihi malakun raqi' wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah." Langit penuh, tidak ada 4 jari kecuali ada malaikat itu, ada malaikat yang ruku, ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka salat. Di antaranya juga Allah mengatakan malaikat bersaf. Ya, bersaf. Ini bisa jadi juga bersaf dalam salat. Wa inna lanahnu shafun. Ya.
was-saffat wa inna lanahnu shafun. Kata malaikat, sungguhnya kami bahwasanya kami bersaf-saf, kata malaikat. Bisa jadi malaikat mereka dalam salat. Makanya Nabi pernah berkata, "Ala tasifuna kama tasiful malaikatu inda rabbiha." Tidakkah kalian menyusun saf kalian dalam salat sebagaimana para malaikat bersaf di depan Rabbnya? Jadi malaikat salat pun mereka bersaf. Mereka juga bersaf ketika salat. Di antaranya malaikat berzikir, bertasbih, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa taliyati dzikra, ya. Taliyati dzikra, yang selalu berzikir, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, yusabbihuna al-laila wan nahar, subhanahu wan nahar la yafturun. Malaikat bertasbih siang dan malam. Malaikat berzikir. Jadi mereka salat, mereka berzikir, mereka semangat dalam beribadah. Ini kondisi malaikat secara umum, selalu taat kepada Allah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan manusia, tugas mereka banyak juga, ya. Di antaranya mencatat amalan, ada yang mencatat amalan manusia. Ini sudah kita singgung sebelumnya, ya. Kemudian apa? Ada yang bertugas mencabut nyawa, ya, malakul maut yang mencabut nyawa. Kemudian di antaranya, ya, apalagi ada yang membawa wahyu, malaikat Jibril. Dan ada bertanya di kuburan, Munkar dan Nakir. Banyak sekali tugas mereka, ya. Ada penjaga surga, ada penjaga neraka, ada penjaga manusia. Lahu muaqibatun baini yadayhi min khalfi yahfazunahu min amrillah. Kata Allah, bagi manusia itu ada muaqibat min baini yadayhi min khalfi, di depan dan belakang menjaga manusia. Kemudian juga ada yang meniup sangkakala. Sangkakala, ya. Malaikat Israfil, ya, meniup sangkakala, ya. Ada pemikul arsy Allah. Kemudian ada juga pengatur hujan. Itu pengatur hujan maksudnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Kalau tadi pemwahyu Jibril. Ya. Sangkakala Israfil. Ya. Di antara kemudian malaikat pencatat takdir janin. Ya. Belum lagi malaikat membawa rahmat. Yang tadi tidak masuk kalau ada di rumah ada patung atau anjing, ya. Kemudian malaikat membawa azab. Dan lain-lain, ya. Ini di antara yang mungkin datang dalam dalil-dalil, tentu masih ada, ya. Ini di antara tugas-tugas malaikat. Baik, terakhir. Atau sebentar, sekalian kita tutup aja sini. Terakhir tentang jumlah malaikat, ya. Jumlah malaikat, ya. Jumlah malaikat secara umum sangat banyak, ya. Sangat banyak. Di antara dalil tentang sangat banyaknya, ya. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau di antaranya kata Allah, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang tahu jumlah pasukan Rabbmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit berbunyi
Saking banyaknya malaikat. At-tatis sama wa huqqalaha anta'id dalam hadisnya. Langit berbunyi, kenapa? Saking atid itu suara onta kalau dikasih barang bunyi saking banyak krek bunyi barangnya yang begitu banyak. Kata Nabi, suara asma'u ma la tasma'un, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. At-tatis sama, terdengar suara yang langit menunjukkan berat. Kenapa? Karena penuh dengan malaikat. Tidak ada 4 jari, langit luasnya kayak apa? Setiap 4 jari ada malaikat. Bayangkan, berarti langit sangat banyak. Bahkan dalam sebagian riwayat langit dunia itu baru sama'ud dunia. Belum langit kedua, langit ketiga, langit adalah penghuni malaikat. Malaikat penghuni langit kedua, malaikat penghuni langit ketiga, banyak sekali. Jadi malaikat sangat banyak ya. Tadi juga hadis tentang Baitul Ma'mur. Tadi hadis sudah kita singgung. Malaikat setiap hari ada 70.000 malaikat yang salat, tiap hari ada 70.000 malaikat baru. Kalau udah keluar enggak pernah balik lagi. Bayangkan sudah berapa umur dunia, umur alam, umur langit, bukan umur bumi. Umur langit sudah berapa, entah berapa tahun ya. Setiap hari ada 70.000 malaikat baru yang salat. Situ berarti jumlahnya sangat banyak ya. Kemudian tadi seperti juga ketika Allah sebutkan tentang malam Lailatul Qadar. Di antara makna malam Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa malam yang sempit? Karena malaikat banyak datang ke bumi, turun ke bumi sehingga bumi terasa sempit dengan malaikat. Ya, makanya Allah mengatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Malaikat pada turun dan malaikat Jibril juga turun saking ramainya ya. Adapun sebagian detailnya seperti misalnya apa? Malaikat yang menghadirkan neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah laha sab'una alfa simamin likulli zimamin sab'una alfa malakin yajrunaha." Pada hari kiamat kelak neraka didatangkan, ada 70.000 tali, setiap tali dibawa oleh 70.000 malaikat. Jadi sekitar 4 miliar sekian malaikat yang menghadirkan neraka. Tadi juga pemikul arsy 8. Ada 8 malaikat. Kemudian juga di antaranya penjaga neraka. Kata Allah, "Alaiha tis'ata asyar." Malaikat ada 19 penjaga neraka. 19 ini ya kita enggak tahu kayak apa hebatnya, apakah pemimpinnya, apakah jumlah 19. Yang jelas ini di antara bilangan-bilangan yang Allah sebutkan tentang jumlah malaikat. Demikian saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan singgung atau menyambung tentang al-iman bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.